Disampaikan oleh Pak Mulyani. Silakan Pak. Tes. Nah, aku kamera. Enggak, itu cuma siapa masuk setingatan. Iya. Balik layar sih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 4 Julius, yang kami hormati Bapak Ibu Guru
beserta staf tata usaha. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini Bapak Ibu Guru berkenan untuk mengikuti atau memenuhi undangan kami, yaitu dalam rangka mengikuti sosialisasi diseminasi pemahaman disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, tanpa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan suri tauladan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, dalam hal pemahaman diseminasi disiplin positif ini perlu kita mungkin memahami bagaimana kadang-kadang kita guru kurang memahami bagaimana disiplin positif yang perlu dilakukan dalam lingkungan sekolah, baik terhadap pendidik maupun terhadap sesama tenaga pendidik. Jadi seperti itu. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Rahmasari sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Sopen untuk memaparkan bagaimana sosialisasi disiplin positif yang dibuatnya atau yang akan dipaparkan. Dengan ini kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak atas terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif hari ini. Jadi adapun konsep inti budaya positif, yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang berikutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Jadi ini yang berkaitan semua dengan budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat
ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, yaitu teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus stimulus respon untuk perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon untuk model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mula yang diinginkannya. Adapun nilai-nilai kebajikan, yang pertama beriman, bertakwa, jadi hampir ini sama dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Jadi kita sebagai pendidik dan peserta didik membutuhkan 5 dasar kebutuhan manusia ini. Nah, motivasi perilaku manusia.
Jadi kalau untuk menghindari ketidaknyamanan itu ekstrinsik, sama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya kita di sini kalau ada masalah atau apa di peserta didik, biasanya kita memakai posisi kontrol hukuman. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana mengatasi masalah di peserta didik dengan menggunakan restitusi. Jadi hukuman biasanya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana, disepakati, jadi murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor siswa. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. 4, pemantau. Yang kelima, manajer. Ini ada contoh video. Yang pertama untuk posisi penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Guru sebagai penghukum. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Jadi ini contoh untuk guru dalam posisi kontrol penghukum. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, seperti itu. Untuk posisi kontrol penghukum, langsung memberi hukuman kepada anak yang terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini posisi penghukum, ciri-cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Jadi hukuman verbal atau fisik seperti tadi keliling lapangan. Jadi dampaknya posisi penghukum, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampuh.
Jadi untuk posisi kontrol berikutnya, buat merasa bersalah. Dengan kasus yang sama, tapi tindakan yang berbeda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi video yang tadi itu dia melakukan posisi kontrol, posisi pembuat merasa bersalah. Jadi suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi ada tadi hukum sama kepala sekolah. Jadi dampak posisi pembuat merasa bersalah biasanya itu membuat murid merasa bersalah. Jadi identitasnya gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga untuk posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi itu tadi posisi sebagai teman. Suara guru cenderung ramah ke siswa. Jadi cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya posisi teman murid akan bergantung kepada satu orang. Faktor ketergantungan.
Jadi murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ini untuk posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk keterbukaan kamu, ya. Baik Bu. Tadi untuk posisi pemantau atau monitor. Jadi seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Jadi kalau apalagi ini kalau dia melakukan yang benar, tentu dia selalu mengharapkan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi tidak sepenuhnya mandiri. Sedangkan posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Naren, Pagi Bu. selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya?
ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Aren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Aren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu mau kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi untuk posisi yang terakhir, posisi manajer, di mana di sini seharusnya kita ditekankan untuk menjadi posisi manajer. Jadi seorang manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Jadi tercipta identitas positif dan berhasil. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi dia sendiri yang mencari solusinya atas masalahnya. Dampak manajer, murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, di sini juga kita belajar keyakinan kelas. Biasanya di kelas itu kita buat kesepakatan kelas. Nah, seharusnya katanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi untuk belajar keyakinan kelas. Biasanya di kelas itu kita buat kesepakatan kelas. Nah, seharusnya katanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan kelas itu lebih banyak anak-anak cenderung kayak mau melanggar, tapi kalau keyakinan dia lebih termotivasi untuk kegiatan-kegiatannya di kelas. Oh, kalau begini ada keyakinan yang mau diperbaiki. Jadi ada pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini ada contoh keyakinan kelas. Jadi yang pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Jadi seperti ini keyakinan kelas. Jadi tidak berupa peraturan. Ini ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu tadi seperti di posisi manajer, posisi kontrol manajer. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tindakannya di segitiga restitusi. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilitaskan identitas, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Proses
tahap segitiga restitusi. Kamu tadi menstabilitaskan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, jadi semua perilaku memiliki alasan. Ditanya alasannya kenapa. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Seperti tadi di video menanyakan bagaimana keyakinan sekolahnya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, jadi bisa kita katakan ke peserta didik kita seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita katakan ke murid. Jadi validasi tindakan yang salah bisa diucapkan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Seperti ini menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang apa, seperti apa? Kemarin ini ada contoh segitiga restitusi untuk jadi dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, jadi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sama-sama. Jadi sekian pemaparan materi budaya positif. Saya kembalikan ke Pak Muli. Itulah tadi pemaparan disiplin positif di sekolah yang perlu kita lakukan, di mana mulai dari sebagai penghukum, kemudian berikutnya sebagai merasa bersalah, kemudian ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau atau monitor, kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru, terus terang ini pada waktu saya ikut CGP saya sampaikan kepada PP saya dan fasilitator saya bahwa saya Pak itu posisi kontrol saya sebagai teman, karena saya sebagai guru kayaknya
karakter saya lebih suka lebih bersama dengan anak-anak seperti itu. Jadi kebetulan fasilitator saya mengatakan bahwa kadang-kala katanya menjadi teman itu kita seperti berkurang di bawah di hadapan mereka karena dianggap sebagai teman. Seyogyanya sebagai seorang guru, kita sebagai seorang manajer, bagaimana mengatur melibatkan anak-anak terhadap kesalahan yang dibuatnya dan bagaimana cara mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi seperti itu. Atau mungkin dari Bapak Kepala Sekolah bisa menambahkan dari disiplin positif yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh rekan kita tadi, Ibu Rahmasari. Pak. Adakah sesi tanya jawabnya? Ada? Jadi mungkin bukan pertanyaan ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, terutama calon guru penggerak kita dari SMP Negeri 4 Lidirlo untuk angkatan 11 yaitu Ibu Rahmasari SPD. Insya Allah nanti menyusul Ibu Yusrevi ya untuk berikutnya. Oke. Jadi tertarik sekali. Saya sedikit cerita tentang pengalaman saya dulu waktu angkatan kedua di calon guru penggerak di Kabupaten Sopeng dan merupakan angkatan pertama kalau di Sopeng, kalau nasional itu angkatan kedua. Jadi boleh dikata waktu saya ikut CGP ya tentu dari segi informasi kemudian kemampuan untuk mengakses dulu itu ya tidak seperti sekarang ini. Alhamdulillah kalau sekarang ini saya lihat itu perkembangannya luar biasa para CGP, terutama dalam hal penguasaan membuat media-media presentase. Ya kalau saya lihat di sini tampilannya Canva ya, Bung Rahma. Kalau dulu waktu era-era saya, Canva ini baru dikatakan baru 1-2 orang yang bisa mengaplikasikan Canva, sehingga dulu kita ini meluangkan waktu untuk semacam mengikuti kegiatan seminar-seminarnya, bahkan pelatihan-pelatihannya tentang pembuatan media dalam hal ini Canva. Kemudian yang kedua begitu juga dengan edit video. Nah itu dulu masih terbatas. Jadi itulah kemampuan dasar CGP, minimal ada aplikasi untuk membuat media berupa presentase dan edit videonya. Kemudian yang kedua mengenai materi saya lihat untuk angkatan 11 ini, kalau dulu saya dari segi pemberian hukuman kepada anak kita itu baru terbatas dari hukuman berubah menjadi konsekuensi ya, jadi hukuman ke konsekuensi. Nah, kalau tadi saya perhatikan sudah ketiga ya, hukuman, konsekuensi, kemudian ketiga adalah restitusi. Berarti itu sudah ada kemajuan 1 langkah di depan saya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai tentang keyakinan kelas, dulu istilahnya adalah kesepakatan kelas ya, tetapi sekarang sudah menjadi
keyakinan kelas. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang menarik untuk bisa kita praktekkan, terutama tadi mengenai video-video tentang posisi kontrol guru. Ya, tentu Bapak dan Ibu sudah bisa menilai diri sendiri. Nah, jadi saya lebih tertarik mengatakan bahwa marilah nilai diri kita sendiri. Ya, tidak usah orang lain menilai ya bahwa kamu ini berada di posisi kontrol guru seperti ini. Tapi tentu Bapak Ibu sudah bisa menilai diri sendiri bahwa selama ini ternyata saya berada di posisi ini. Nah, tentu harapannya adalah ya bagaimana kita mengubah posisi-posisi kita dari yang dulunya mungkin sebagai penghukum, ya kalau bisa di atasnya, bahkan di posisi tertinggi adalah manajer. Kalau Pak Buli tadi mengatakan kalau saya sebenarnya lebih nyaman ke posisi teman ya. Ya, jadi kalau menurut saya memang terkadang menghadapi seorang murid itu mungkin kita tidak tidak bisa menerapkan bahwa semua murid diperlakukan seperti ini. Akan tetapi mungkin ada saatnya bahwa ini murid perlakuannya diposisikan sebagai teman atau bagaimana ya, karena terkadang beda-beda karakter murid ya, tetapi ya tentu harapannya adalah ya bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer ya untuk yang tingkatan yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, dengan melihat kegiatan CGP terutama dalam hal budaya positif, saya harapkan bisa kita ubah pola pikir kita, pola perilaku kita, tentunya yang diharapkan. Kemudian harapan saya kepada CGP Ibu Rahmasari tentang budaya positif ini, ada pilihan di RHK-nya itu di kinerja disinkronkan dengan kegiatan CGP-nya ya, supaya kegiatan-kegiatan yang terlaksana itu yang Ibu laksanakan ya sudah tidak istilahnya sejalan dengan kinerja yang ada di BMN. Nah itu. Kemudian yang kedua mengenai kegiatan-kegiatannya di CGP, saya harapkan Ibu untuk betul-betul menerapkannya, terutama di kelas ya. Jadi saya mau mengingat bahwa kelasnya Ibu Rahma itu di kelas 7A itu menjadi salah satu contoh kelas istilahnya penuh dengan kreasi-kreasi, inovasi-inovasi yang ada di dalamnya. Karena sebenarnya ya sudah banyak ini yang bisa sebenarnya ditampilkan di kelas. Nah, salah satu ini konsep budaya positif kan itu sudah bisa menjadi pajangan-pajangan di kelas ya, minimal pajangan dulu, tetapi intinya nanti ya bisa dilaksanakan secara ini. Ya saya kira itu penyampaian kepada calon guru penggerak Ibu Rahmasari ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan pendidikannya dengan baik, dan tentunya nilai yang diharapkan tentunya juga sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah tambahan pemaparan
apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa dari pemaparan 3 sikap disiplin positif itu kita bisa memahami diri kita bahwa posisi kita itu di mana dan seyogianya sebenarnya kita sebagai guru itu menerapkan sebagai manajer dalam hal penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas. Jadi terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu berkenan hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu